Daerah Masjid Mataram. Ya. Oke, silahkan ya. Ya. Cucu-cucu ini saya sama Mbak Eka itu berada di Masjid Gede Mataram. Itu adalah masjid yang paling tua di DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena dibangun kira-kira pada tahun 1587 Masehi. Nah, kira-kira sudah berumur berapa itu ya? Nah, kira-kira 430-an tahun. Sudah tua banget. Yang aja udah tua banget itu ya. Sudah tua sekali. Nah, siapa ya yang membangun? Yang membangun itu Raja Mataram yang pertama. Karena tadi disebut juga Masjid Gede Mataram. Jadi Masjid Gede yang berada di Kerajaan Mataram. Nah, yang membangun Raja Mataram yang pertama, beliau bergelar Kanjeng Panembahan Senopati Engalogo Sayyidin Panotogomo Kalifatullah, atau Panembahan Senopati Sutowijoyo. Nah, itu yang membangun Masjid Gede Mataram sudah lama banget. Nah, sebelum dibangun masjid, wilayah Mataram ini dulu masih berupa hutan, namanya hutan Mentao. Nah, hutan Mentao ini masuk wilayah Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang itu rajanya Kanjeng Sultan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir dulu masih mudanya. Nah, belajar Joko Tingkir ya. Jadi wilayah hutan Mentao ini diberikan sebagai hadiah kepada ayahanda Kanjeng Panembahan Senopati yang bernama Ki Ageng Pemanahan. Nah, oleh Ki Ageng Pemanahan, hutan ini dibuka maksudnya pohonnya ditebangi, kemudian dijadikan hunian yang kemudian disebut Padukuhan Mataram. Nah, itu. Ya. Nah, kemudian Ki Ageng Pemanahan itu disebut juga Ki Ageng Mataram yang pertama karena wilayah ini kemudian disebut Padukuhan Mataram. Nah, setelah beliau meninggal pada tahun 1575, beliau Ki Ageng Pemanahan itu minta dimakamkan di rumah sendiri. Jadi di sebelah barat masjid itu ada makam. Itu dulu rumahnya atau tempat tinggalnya Ki Ageng Pemanahan, ayahanda Kanjeng Panembahan Senopati. Nah, terus kemudian pimpinan Padukuhan Mataram diserahkan kepada putranya yaitu Sutowijoyo. Nah, terus kemudian tinggal tempat di mana beliau Panembahan Senopati membuat tempat tinggal di wilayah keselatan, yaitu yang disebut sekarang Dusun Dalem. Ya, adik-adik yang nanti pernah ke Kota Gede itu kalau dengar Kampung Dalem, nah itu yang dulu tempat tinggalnya
Kanjeng Panembahan Senopati yang juga disebut pusat kerajaan Mataram. Nah, itu. Nah, masjid ini kenapa dibangun? Nah, ini kenapa itu adalah satu pertanyaan. Tadi kalau kita bertanya apa, siapa, terus kemudian bagaimana, ya sekarang kenapa dibangun Masjid Gede Mataram? Nah, ayah Kanjeng Panembahan Senopati, yaitu Ki Ageng Pemanahan, itu adalah murid salah satu wali 9, namanya Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah, pada waktu ayahnya berguru, nah ini Sutowijoyo masih muda, masih imut-imut, itu ikut berguru. Nah, padahal yang imut-imut itu malah lebih cerdas, kayak adik-adik semua itu lebih cerdas daripada Eyang malahan. Nah, itu otaknya lebih cerdas, jadi menangkap pelajaran agama itu lebih lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih jadi pinter. Nah, maka ketika Kanjeng Panembahan Senopati Sutowijoyo itu menjadi Raja Mataram yang pertama, itu satu momentum yang baik bagi Kanjeng Sunan Kalijogo. Adik-adik sudah pasti tahu bahwa Wali Songo itu kerjanya, tugasnya itu biasanya menyebarkan agama Islam, mendakwahkan agama Islam. Nah, padahal pada saat itu Islam itu hanya berkembang di wilayah pantai utara, dari Gresik, Lamongan, Tuban, Rembang, Lasem, Pati, Kudus, Demak, Cirebon, Banten, itu hanya di wilayah pantai utara. Memang di sana banyak berdirian masjid-masjid lebih dulu. Nah, maka Kanjeng Sunan Kalijogo dawuh perintah kepada muridnya ini untuk mengembangkan agama Islam, menyebarkan agama Islam di wilayah pedalaman. Jadi Yogyakarta ini dianggap pedalaman oleh mereka. Karena apa? Karena yang dianggap luar itu pantai utara. Ya, itu daerah wilayah luar. Nah, ini wilayah pedalaman. Nah, coba kembangkan Islam di pedalaman atau di wilayah Mataram. Ya sendika dawuh Bapak Guru, artinya si Kanjeng Panembahan Senopati, sendika dawuh itu siap melaksanakan pengembangan agama Islam. Terus kemudian diberi petunjuk oleh Kanjeng Sunan Kalijogo untuk mengembangkan agama Islam, ini kamu perlu sebuah bangunan sebagai pusat kegiatan. Yang dulu juga dibangun di Demak, yaitu masjid. Ya. Nah, coba bangunlah masjid yang gede. Nah, Masjid Gede Mataram ini walaupun tidak sebesar banget, tapi untuk zaman dahulu sudah dianggap masjid gede. Nah, udah gede itu besar ya, masjidnya besar. Nah, karena di wilayah Mataram, maka sebutannya Masjid Gede Mataram. Yang ini fungsinya sebagai pusat kegiatan pengembangan agama Islam. Nah, karena wilayah zaman dahulu itu wilayah pedalaman atau Mataram itu masyarakatnya masih awam. Jadi kalau diberi
pelajaran agama Islam kok pakai dalil-dalil Quran dan hadis, itu susah nerimanya, susah. Wah, apa itu? Oh, belum kenal Quran, belum kenal hadis dan lain sebagainya. Tapi kalau ya, tapi kalau diberitahu dengan simbol-simbol, nah itu lebih mudah menerima. Maka nanti, nah ini pesan dari Kanjeng Sunan Kalijaga, kalau kamu bangun masjid itu di situ konstruksi ornamen-ornamen di masjid itu berbentuk apa ya, simbol-simbol yang bisa untuk menjelaskan perjalanan agama Islam. Nah, begitu. Jadi masjid-masjid ini bangunan-bangunannya mengandung filosofi yang sampai saat ini tidak boleh diubah. Ini nanti banyak contohnya. Nah, terus filosofi apa yang sebagai contoh, yaitu bahwa nama Masjid Gede Mataram ini masjid itu disimbolkan sebagai rumah Allah. Jadi masyarakat kalian yang datang ke masjid itu berarti datang kepada Tuhan, datang kepada Allah, atau kalau itu kembali kepada Allah. Nah, untuk apa di masjid? Nah, itu untuk beribadah, untuk berdoa, untuk bermunajat, untuk beriktikaf, yang nanti kalian bisa kembali ke aktivitas masing-masing, yang bertani ke sawah, yang pedagang ke pasar, yang pengrajin ya ke rumah. Nah, itu yang diambil dari kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi semua itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah, yaitu kembali ke masjid, yang nantinya silahkan kembali kepada aktivitasmu masing-masing. Tapi, nah ini setelah ada tapinya ini pada bungkem semua nih. Ada tapi besok itu ada tempat kembali kepada Allah. Tapi kamu nggak bisa kembali lagi ke sawah, nggak bisa kembali lagi ke pasar, nggak bisa lagi kembali ke rumah. Nah itu. Nah di sana, di tempat yang disediakan oleh Allah itu hanya ada dua macam, yaitu tempatnya yang menyenangkan dan sekaligus yang menyusahkan. Nah, kalian pilih yang mana? Nah, nanti kalau ada adik saya suruh pilih yang membahagiakan atau pilih yang menyusahkan. Nah, itu. Nah, pasti pilih yang membahagiakan. Nah, yang tidak menyakitkan katanya. Yang tidak menyakitkan, betul. Nah, kalau kembali ke tempat yang senang, bahagia, apa-apa ada, apa yang diminta keturutan atau terpenuhi. Nah, itu di masjid ini digambarkan ada 3 syarat. Nggak usah banyak-banyak, karena zaman dulu kalau terlalu banyak syarat malah nggak paham. Nggak paham, 3 syarat aja. Nah, ini dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Wah, sederhana banget. Apa? Nomor 1 itu digambarkan di gapura. Nah, gapuranya sana nanti besok kalau ada bisa dilihat itu gapuranya di pintu gerbang di halaman itu. Nah, aku boleh jalan Ya, sambil lihat silakan Mas tempatnya. Zaki. oh boleh. Ya, Eyang. Ya, Gapura yang sebelah timur pintu depan. Ya, gapura beda dengan pintu gerbang. biar teman-teman biar lebih jelas nih diajak Mas Zaki jalan-jalan. Iya. Nah, nanti atau bisa diedit. Oh, jadi memang modelnya khas banget
Hmm. Joglo begini ya yang Ya. Nah, bisa dilanjut? bisa yang bisa Ya. yang. Gapura itu dulu oleh raja disuruh jaga. Siapa yang masuk harus baca syahadat. Loh, kok begitu syaratnya? Loh ya kalau mau masuk di arena masjid ini ya baca itu. Oh, baca syahadat itu apa? Nanti dijelaskan kalau sudah baca. Wah, nggak bisa ditirukan saja. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu nanti dijelaskan artinya, terus kemudian diberitahu bahwa syahadat itu kalian berarti masuk ke dalam agama baru, yaitu agama Islam. Nah, maka pintunya disebut Gapuro, padahal yang memberi nama itu orang Hindu. Gapuro itu. Kalau orang Islam itu mengubahnya dengan kata Gopuro. Nah, kalau orang Hindu Gepuro, kalau Islam Gopuro. Nah, Gopuro anak-anak pasti itu sudah tahu artinya itu ampunan. Jadi kalau tadi belum Islam, belum baca syahadat, bukannya maksud saya masih kafir, bukan, tapi belum tahu agama Islam gitu. Nah, itu ketika sudah baca syahadat, mereka sudah mendapatkan ampunan. Nah, itu. Nah, jadi syarat utama masuk surga. Kalau cucu-cucu belum belum baca itu nggak bisa masuk surga loh. Jadi harus bisa baca. Ya begitu. Ya, alhamdulillah. Terus oleh penduduk sekitar, Gapura itu disebut atau dinamakan Padu Raksa. Nah, Raksa itu basa Jawa, bahasa Jawa dalam bahasa Indonesia dipelihara, dirawat, terus pelihara, dirawat dan dicukupi semua kebutuhannya, direkso, diupokoro. Nah, itu dalam bahasa Jawa. Nah, siapa yang ngerekso kalian itu adalah dua kekuatan besar yang bisa ngerekso, yang bisa merawat dan memelihara kalian itu hanya dua kekuatan besar, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuhan Allah dengan Al-Quran, Rasulullah dengan Al-Hadis atau sunnah-sunnahnya. Jadi kalau kalian pegang dua itu akan terjaga dari lahir, hidup, sampai mati. Jadi dua raksa tadi, rekso yang dipadu itu jadi nama Gapuro Padu Raksa. Dijaga itu. Jadi kalian pegang teguh itu yang menyebabkan kalian bisa direkso, bisa dipelihara, dirawat itu agar bisa selamat nanti masuk di tempat yang bahagia. Itu syarat nomor satu. Ya, itu syarat nomor satu. Nah, terus syarat nomor dua, itu ada di atas pintu Gapuro tadi. Itu ada ornamen. Ya. Itu teman-teman bisa ngelihat di Mazaki lagi menuju ke Gapura, ada fotonya, ada videonya. Nah, sambil yang jelasin ya. Ya. Monggo yang. Ya. Itu di atas pintu itu ada ditempelkan ornamen yang namanya
topeng raksasa, topeng buta, tapi rasanya enggak besar banget, enggak, cuma kecil tapi mukanya kecil. Ini ya, yang iya, betul. Nah, itu yang nempelkan juga orang Hindu karena yang bikin dulu orang Hindu. Terus ditanya, untuk apa itu, saudara-saudaraku? Itu untuk tolak bala, tolak bencana. Nah, itu bagi orang Hindu. Kalau bagi orang Islam bukan tolak balanya, bukan itu, tapi itu bisa dimanfaatkan yang lain, artinya pengertiannya. Nah, terus nama ornamen itu apa, muka raksasa itu? Itu namanya mangkoro. Mangkoro. Kalau adik-adik pernah lihat raksasa yang pegang gada di depan gedung negara, itu namanya Gupolo. Nah, itu sama aja fungsinya sebagai tolak bala, tapi ini mangkoro. Nah, mangkoro itu oleh para pendakwah Islam diubah menjadi singkatan Manungso Angkoro. Nah, Angkoro itu sifat buruk. Sifat buruk apa? Sifat buruk serakah, ingin menangnya sendiri, individualistis, egois, sombong, takabur. Wah, itu semua sifat-sifat buruk dikumpulkan di Mangkoro itu. Nah, itu tadi kalau melihat ke belakang itu berarti introspeksi. Kalau kalian mau masuk ke masjid, ke rumah Allah, Mangkoro yang ada di dirimu itu harus dihilangkan, dibersihkan. Nah, itu karena sifat-sifat Mangkoro itu tadi itu berpotensi pada semua manusia. Semua manusia pasti punya sifat itu Mangkoro itu. Nah, makanya kalau nanti cucu-cucu adik-adik berjalan maju terus masuk ke pintu gerbang masjid, ketemu kolam. Nah, kolam itu namanya jagang. Dulu fungsinya untuk membersihkan kaki. Karena zaman dulu itu belum banyak pabrik sepatu dan sendal. Jadi kalau mau masuk masjid harus cuci kaki. Ya, harus cuci kaki di kolam itu. Nah, kaki itu juga merupakan simbol untuk melaku dan melangkah. Itu kaki. Jadi kalau orang yang punya sifat Mangkoro tadi, sorakah, punya sifat menangi dewi tadi, itu pasti langkah-langkahnya, melakunya, kerjanya, itu ya buruk semua. Ya, makanya itu harus dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan, tidak bisa masuk masjid. Jadi kalau kakinya kotor, tidak boleh masuk masjid, harus dibersihkan. Nah, itu merupakan syarat masuk surga yang kedua. Satu tadi kesucian iman dengan syahadat, yang kedua kebersihan hati. Nah, dari sifat-sifat semua yang ada di gambaran Mangkoro itu harus dibersihkan. Nah, terus yang terakhir, pasti kalau adik-adik di halaman Masjid Gede Mataram ini banyak melihat pohon. Yang pohon itu hanya satu macam, tidak boleh diganti. Misalnya mau diganti pohon mangga biar enak-enak, oh nggak boleh. Mau diganti pohon rambutan, nggak boleh. Ini pohonnya sudah tertentu, namanya pohon sawu kece. Nah, terus kemudian jumlahnya juga sudah pasti, yaitu 17. Jadi nggak boleh 18, nggak boleh 15. Kalau nanti ternyata, ini kok ada yang mati, saya tanam lagi. Ada yang mati,
tebang tanam lagi satu itu. Kok kebanyakan ya tebang lagi. Nah, begitu. Nah, jadi jumlahnya harus 17. Namanya pohon sawo kecik. Nah, sawo kecik itu dalam bahasa Jawa Dikirotoboso namanya Dikirotoboso. Itu menjadi sarwo becik. Nah, terus kemudian kenapa jumlahnya 17? Nah, bagi orang anak-anak yang sudah menjalankan sholat satu hari satu malam 17 rakaat itu harus kelihatan sarwo becik. Nah, begitu. Serba bagus. Sarwo becik itu serba bagus. Nah, terus kemudian yang bagus apanya sih? Nah, yang bagus, yang becik apanya? Nah, kalau kalian nanti datang ke Masjid Gede Mataram ini, mau masuk ke Serambi, itu pintunya ada 5. Yang menghadap ke timur 3, yang menghadap ke utara 1, yang menghadap ke selatan 1. Nah, yang sarwo becik itu ada 5. Nah, 5 itu apa saja? 1 pertama yaitu tidak kelihatan. Yang 4 ini kelihatan. Nah, kalau yang 4 ini kelihatan, nanti yang 1 baru kelihatan. Nah, ini adik-adik nanti besok bisa tebak ini sama teman-teman. Ayo, ya. Yang kelihatan 4 itu apa? Nah, nanti kalau yang 4 ini sudah kelihatan, yang 1 tadi ketahuan. 1 tingkah laku. Oh, ini harus becik, harus bagus. Yang kedua, tutur kata. Nanti bisa diurai sendiri ya, tutur kata. Yang keempat, raut muka. Terus yang ketiga, raut muka. Yang keempat, penampilan. Nah, kalau tingkah laku, tutur kata, raut muka, penampilan, ini kok bagus semua, insya Allah ini menjadi akhlak yang bagus. Nah, gitu. Jadi akhlaknya bagus. Nah, akhlak yang bagus itu di agama Islam disebut akhlakul karimah. Akhlak yang mulia. Nah, itu syarat masuk surga yang ketiga. Cukup itu saja kalau kalian 3 itu bisa berusaha mempunyai 3 itu, insya Allah menurut Kanjeng Sunan Kalijogo itu sudah bisa masuk surga. Mungkin dari kami cut sampai ini dulu. Ada yang mau bertanya? Waduh, mau tanya apa ya ini? Mau tanya tapi kok nggak selesai. Ya, saya cut dulu untuk menyiapkan pertanyaan. Mbak Tifa boleh minta tolong dihidupin lagi mic-nya atau teman-teman boleh hidupin sendiri. Nah, ini teman-teman, Mas Zaki sambil jalan ya, keliling-keliling, tuh nunjukin tadi yang kolam dibilang Eyang. Kakinya harus bersih, itu sebenarnya simbol ya Eyang ya. Iya. Bersih dirinya, kakinya ya Eyang. Iya. Kita tadi karena belum banyak pemberi sepatu, jadi bersih. Ya, itu besok dikuras. Jumat jadi bersih. Iya. Teman-teman ada yang mau tanya nggak? Boleh, mau tanya apa? Enggak. Apa? Mau tanya apa? Enggak. Tanya. Ya boleh, tanya apa? Maju kemarin itu pas sama itu Maju pernah ke situ tapi nggak ke dalam masjidnya. Oh gitu, ini yang ada Arju kelas 1, katanya sudah pernah ke sini, tapi belum pernah masuk ke dalam masjidnya. Oh ya, ya. Ya, terus Arju mau tanya apa sama Eyang? Ya udah cuma itu doang. Oh, Arju pengen lihat ke dalam.
Iya, tapi maju nggak masuk ke masjidnya, tapi cuma di luar Oh aja. iya. Oke, ya nanti insya Allah kita lihat ke dalam ya. Ya. Makasih. Teman-teman yang lain ada lagi yang mau tanya sama Eyang? Jadi kalau bangunannya sendiri ini sejuk banget ya Eyang ya? Ya, karena banyak pohon-pohon. Terus Banyak pohon-pohon, agak jauh dari jalan besar, jadi polusi dari kendaraan juga tidak begitu pekat. Iya, ditambah lagi ini bangunnya joglo jadi Iya, lebih sejuk nih. iya. Oke teman-teman, ada pertanyaan lagi nggak? Oh, Ya, apa-apa mau tanya apa? Kalau nggak langsung lihat, di dalam masjid itu isinya ada apa aja sih? Oh, sama Eyang, ini pertanyaannya hmm, kayaknya pada penasaran. di dalam, Masjid itu isinya ada apa aja sih? wah, boleh aja disilakan. Boleh. Itu nanti lampu bisa dihidupkan. Lewat itu nggak dikunci. Lewat sebelah utara. Oh, teman-teman bisa ngelihat Mas Zaki ya. Mas Zaki mau masuk tuh ngelihat Ya. ada apa aja. Ali ini nih. Lewat pintu ini. Pintu yang ini. Ya, masuk ya. Terus lampunya asal dipencet nanti kan itu. Oke, assalamualaikum. Itu teman-teman Mas Zaki sudah masuk ke dalam masjidnya tuh. Nah, Oh. Ternyata semua pada penasaran ya. mau ke sini. Iya. Oh, Mas Zaki udah nyalain lampu. Itu tempat buat sholat bukan? Iya. Ini tempat sholatnya tuh ada dua teman-teman, di dalam masjid sama di serambinya nih. Nah, Mas Zaki lagi nyalain lampu. Itu ada mimbar juga yang katanya udah nggak dipakai lagi itu atau masih dipakai? Oh, masih dipakai. Masih Setiap dipakai, Jumat dipakai. Ya, itu mimbar tua juga. Iya. Itu sejak 1606. Nah, ini Ya. mimbarnya nih, teman-teman. Berapa ya dihitung Ini itu? mimbarnya sudah tahun 1600 tuh. 1600 itu. Wow, jadi yang mengisi khotbah sholat Naik di situ ya. ini ada yang tanya yang apakah itu mimbarnya raja? Bukan, itu memang dulu ketika Raja Sultan Agung Hanyokrawati naik haji itu mampir di kerabatnya di Palembang namanya Sultan Mahmud Badaruddin. Kemudian oleh beliau Sultan Mahmud diberikan hadiah berupa sebetulnya itu bukan mimbar sih, anjungan tetapi terus waduh mau dimanfaatkan untuk apa? Akhirnya oleh Kanjeng Sultan Agung Hanyokrawati dipasang di masjid gede yang nantinya bisa dipakai sampai anak cucu cicit. Berarti ini dari Palembang ya? Iya, itu bukan Jawa tapi Palembang itu. Sekarang dipakai ternyata teman-teman. Ya, dipakai untuk khusus khotbah Jumat. Khusus khotbah Jumat. Ya. Sambil Mas Zaki ngeliatin teman-teman. Lagi Mas Zaki geser ke tempat yang lain nih, kayaknya masih penasaran ada apa aja sih di situ. Itu tempat imamnya tuh teman-teman. Ya, mikrop. Ya. Mikrofon ya. Nah, kalau tempat imam mikrop itu sejak dari pembangunan awal sudah menghadap kiblat. Jadi nggak perlu dipindahkan, dimiringkan, sudah menghadap kiblat. Itu ya termasuk uniknya Masjid Gede Mataram. Nah. Teman-teman sudah dilihat kah? Ini dilepas juga karpetnya ya yang ya? Iya, dulu kartunya selama pandemi dilepas. Wah, ini lampunya unik sekali ya. Iya. Dari awal pendirian? Oh tidak, itu baru-baru aja pada saat rehab. Ya, nah. Itu pastinya masih terpakai enggak? Apa? Pastinya masih terpakai
Oh, Eyang ada yang tanya, ini kira-kira masjidnya masih terpakai apa tidak ya? Ya, masih masih dipakai, setiap hari dipakai 5 waktu. Jadi masjid ini difungsikan untuk habluminallah dan habluminanas. Habluminallah itu ibadah kepada Allah harian, mingguan, tahunan, dan ibadah sunnah seperti misalnya sholat gerhana itu. Nah, itu ibadah sunnah. Terus kemudian untuk habluminanas ini masjidnya bisa dipakai untuk pengajian anak-anak, pengajian orang tua, untuk rapat-rapat, untuk nikahan, untuk pemberangkatan jenazah. Wah, macam-macam itu yang habluminanas. Jadi adik-adik bisa datang ke sini. Ya, beramai-ramai. Sama Eyang, Ya. katanya masih dipakai tuh, masih dipakai tuh, alhamdulillah. Jadi yang tanya semangat banget nih. Alhamdulillah. Pinter. Teman-teman yang lain ada lagi nggak yang tanya? Meskipun cuacanya mendung, tapi tetap enak nih hawanya teman-teman. Teman-teman sudah cukup puas belum jalan-jalannya nih? Jadi di sini tuh ada 2 tempat teman-teman, yang khusus masjid sama yang ada pemakaman tadi yang rumah tinggal ya. Ya. Cuman kesempatan kali ini teman-teman baik aja ke masjidnya dulu. Nanti yang sebelah lain kali deh. Lain kali datang ke sini langsung. Langsung ya. Ya. Nah, oke, teman-teman, kalau udah nggak ada yang ditanyain lagi, ini Mbak Eka cukupkan sama Eyang, nanti kita lanjut keliling masih boleh deh, gimana? Ya. Ya? Oh, sudah Eyang, katanya terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Ya, teman-teman bisa ucapkan terima kasih kepada Eyang Warisman. Terima kasih. Sama-sama. Semoga bermanfaat untuk cucu-cucuku sebagai pelanjut generasi penerus. Ya. Iya, ada hebat-hebat makasih ya. Ya. Ya, makasih ya. Kita kembali. Ya. Oke teman-teman semua, ini Eyangnya udah selesai. Teman-teman bisa berkegiatan lagi. Nanti kalau teman-teman mau nonton lagi, Mbak akan upload ya supaya teman-teman bisa nonton ulang. Nah intinya jangan bosan-bosan datang ke tempat bersejarah supaya kita ingat dulunya ini tempat apa ya. Kemudian gimana kita datang kasih doa yang penting ya. Betul ya. Para pendahulu kita ya. Berarti kalau dulu dengar katanya menyebarkan Islam karena semua Sumatera dan mana-mana itu ya. Iya terutama bagian-bagian selatan, karena bagian utara sudah dikuasai para wali-wali itu. Iya di daerah selatan, Madiun, Jombang itu. Ya baik Eyang, terima kasih banyak. Ini sudah hujan. Ya. Seperti yang numpang di sini dulu sebentar berteduh. Iya, ada apa-apa. Ya, makasih banyak teman-teman ya. Selamat berkegiatan lagi. Buat yang mau bubuk siang udah ngantuk, siang dulu. Nanti dulu kegiatan lagi ya. Dadah teman-teman. Salam buat ayah bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nih teman-teman, nih ya, nih. Sebentar ya, yang tak lihat di sini. Ini loh kolam yang bilang Eyang tadi. Ada ikannya ternyata. Oh my god. Itu buat cuci kaki. Ikan warna itu. Itu buat cuci kaki bukan? Iya betul Arjun, ini buat cuci kaki. Ya. Oh my god, ada ikannya. Baik, kakinya barengan sama ikan ya? Iya tuh,
Kelihatan nggak ikannya tuh? Mereka kelihatan. Ada 1, 2, 3. Mereka. Iya. Lagi hujan. Apa saya? Ikan itu ada yang kecil nggak sih? Ada dong. Itu lagi hujan ya, Mbak? Itu lagi hujan. Mereka nunggu selesai hujan tuh teman-teman. Nggak bisa pulang deh. Iya, mereka nggak bisa pulang. Nama ikannya ada apa aja? Kalau salah mereka minta maaf tuh. Kayaknya ada ikan nila, ada ikan patin. Patinnya ada warna hitam dan warna Aku pernah lihat ikan hiu patin. Aku pernah lihat. ikan nila. Wah, Ikan yang 3. Mereka. ya, 2, 3, 4. Itu nggak dalam kan? 9, 10. Oh my god. Mereka. ya, Itu nggak dalam kan? ya, sampai kayaknya. Wah, tambah dikit teman-teman. Kayaknya sih nggak dalam. Soalnya buat cuci kaki. Mereka nggak bisa pulang. Ketawa siapa ya? Nggak bisa pulang ya? Wow, terus kan. Itu mah di dokter sih. Kan di sini nggak hujan. Tambah dikit. Kalau di ayah ngapa hujan? Kalau di sini nggak. Ini kayaknya juga Yang Osman udah kasih penjelasan tuh. Bahasa pohon sawahnya ada 17. Kita jangan sampai ya kata yang kalau sudah berapa berapa ya? Ini kata yang harus cari berapa kali? Lupa nih kayaknya ya. 17, betul. Ada yang jawab 17. Nah, kalau udah sholatnya rajin, harus jadi orang yang becek, kata Eyang. Iya. Ya teman-teman, kalau akan lift, boleh ditinggalkan roomnya. Mau bobo siang boleh, mau belajar lagi boleh. Baik, Oke, masih Mbak Eka. dadah Azwar. Dadah. Wah. Baik, hujannya di sini teman-teman sama Zaki sama